Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertugas. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Mungkin dari yang bertugas bisa menampilkan CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Ya, di sini teman-teman ada CV dari pemateri kita dengan nama yaitu Haji Muhammad Najib Camdi, MHI, dengan tempat tanggal lahir yaitu di Jember, 12 Februari 1985, dengan agama Islam, alamat Jalan Melati 5, nomor 10, Kaliwates, Jember. Dengan pekerjaan saat ini yaitu dosen Unhas Jember. Di sini ada riwayat pendidikan mulai dari SD sampai sarjana yang berakhir pada tahun 2014 dan di sini juga ada pendidikan non formal yaitu di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Yang kedua di sini ada Pondok Pesantren Darus Sholah Jember dan yang terakhir di sini ada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Malang. Dengan pengalaman organisasi di sini sudah banyak sekali pengalaman organisasi dari Ustadz. Yang pertama di sini ada Ketua OSIS SMP Plus Darus Sholah periode 1998 sampai 1999 dan yang paling terakhir di sini ada Sekretaris Pengurus PPSS Nurul Huda Malang periode 2008 sampai 2009. Wah, menarik sekali, banyak sekali pengalaman organisasi dari Ustadz ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembacaan CV pemateri dari Ustadz. Untuk acara selanjutnya mungkin acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara inti. Kajian dengan tema yaitu berlomba-lomba dalam perkara akhirat dan memperbanyak jalan berkah. Kepada Ustadz, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi al-mansub. Amma ba'du, yang saya hormati segenap hadirin, segenap anggota ngopi dan segenap para teman-teman yang hadir di Zoom ya pada sore hari ini. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan hadirin? Ya, karena hadir itu datang, in itu di dalam. Kalau hadirat itu hadir out, hadir di luar. Maka kita semua ada di dalam satu frame forum Zoom ini, maka kita semua hadirin ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat sehingga masih bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Semua itu tidak terlepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena Allah, kita mungkin tidak akan jadi seperti ini ya. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, mungkin sering kita mendoakan ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada
daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan apapun yang ada di dalam diri kita, karena kita semua ini adalah sesungguhnya makhluk yang lemah, ya, illa billahil aliyyil adzim, kecuali tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya manggilnya apa ini, adik-adik atau teman-teman aja ya, karena kalau melihat di gambar ternyata kita tidak jauh beda usianya, wajahnya maksudnya. Ya, jadi seperti sepantaran. Meskipun setelah saya lihat CV saya ternyata saya sudah kepala 3 ya. Baik, teman-teman saya banggakan, sebetulnya saya juga merasa masih perlu banyak belajar. Jadi kalau kemudian saya diminta untuk memberikan mautoh sepertinya kurang layak, karena saya pun juga masih dalam tahap belajar, tapi tidak ada salahnya ketika apa yang sudah saya dapat mungkin selama saya ngaji ataupun di pondok kemudian itu diminta oleh beberapa teman-teman untuk berbagi atau sharing mengenai bagaimana caranya kita untuk bisa berlomba-lomba dalam perkara akhirat dan memperbanyak jalan berkah kita. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kamera saya posisinya agak ke bawah karena saya posisikan berdiri ya, tidak pakai tripod ya. Baik, sejatinya kalau kita mau berbicara tentang berlomba-lomba dalam perkara akhirat, kita harus menggarisbawahi dulu perkara akhirat itu yang seperti apa. Kalau kita mau berbicara tentang perkara akhirat, sejatinya kan berarti segala perkara yang sifatnya baik, segala perkara yang sifatnya positif, segala perkara yang itu adalah bentuk perintah dan ada anjurannya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Maka segala sesuatu yang diajarkan bahwa itu adalah perkara baik, nah itu perlu kita lakukan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebetulnya tidak seperti kita berlomba untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk bekal kita masing-masing. Jadi sejatinya tidak harus berlomba-lomba. Kita melakukan apapun yang itu menurut agama baik, itu akan menjadi bekal kita untuk perjalanan kehidupan kita nanti. Karena kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Kehidupan kita yang abadi, yang kekal, yang selanjutnya, yang nyata, itu adalah kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi kita sementara tinggal di dunia. Maka boleh kalau kemudian kita memikirkan segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, entah itu berupa materi, entah itu berupa rizki, entah itu mungkin jabatan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Tetapi semua itu semata-mata kita butuhkan hanya untuk di dunia, dan itu semua tidak akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi ketika nanti kita akan berpisah dengan dunia, rezeki tidak akan kita bawa. Materi yang kita miliki tidak akan kita bawa. Barangkali mungkin punya mobil, punya sepeda, harta tidak akan kita bawa. Kemudian pangkat jabatan yang mungkin saat ini kita sedang pegang di dunia tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa sebagai bekal kita semata-mata hanya amal baik kita. Dan itu yang perlu kita siapkan untuk perjalanan kita di akhirat kelak. Maka sebagaimana saya mencoba untuk memberikan, ini saya sudah membuat semacam kisi-kisi ya. Jadi istilah berlomba-lomba dalam kebaikan itu mungkin tahu adalah fastabiqul khairat. Ya, perkara akhirat, perkara kebaikan itu fastabiqul khairat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah berfirman, walikulli a'udzubillahi minasyaitonir rajim walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a
innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat di mana dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi ya kembali lagi kita apa yang bisa kita lakukan di dunia, apa yang bisa kita perbuat selama di dunia itu insya Allah itu yang akan kita siapkan dan itu akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal kita sendiri sebetulnya kan kembali ke masing-masing pribadinya ya. Nah, kita mau melakukan perbuatan apa di dunia? Apakah hidup kita ini akan kita pergunakan untuk hal-hal yang baik atau sebaliknya kita biarkan hidup kita ini melakukan hal-hal yang buruk, kembali kepada individu masing-masing. Tetapi saya yakin siapapun orangnya pasti menginginkan dia berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang baik selama di dunia. Karena dia tahu hal-hal yang baik itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa hal-hal yang baik itu ya masing-masing kita selalu. Orang yang misalkan ya saya contohkan orang yang punya ilmu, misalkan seperti anda semua ini kan mahasiswa semua ya. Ini sampean sekarang dalam tahap belajar. Kemudian nanti ketika sampean sudah mendapatkan ilmu, ya, sampean punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Sekarang sampean sebagai untuk ilmu, mencari ilmu, mungkin tugasnya ya mencari, yang kemudian nanti menjadi bekal kita untuk masyarakat untuk mengamalkannya. Ya. Jadi itu juga termasuk hal-hal yang baik. Perkara berakhirat juga. Mungkin jangan kemudian orang yang berilmu itu kemudian tidak mau berbagi, tidak mau menyampaikan ilmunya, tidak mau menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Sedangkan Sayyidina Ali juga mengatakan balighu ayah, sampai kepadaku walaupun satu ayat. Jadi kita juga dianjurkan, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan ayat satu huruf ya. Nah, atau yang lain misalkan itu yang orang yang punya ilmu atau orang yang punya harta, dia bisa beramal, dia bisa melakukan hal-hal yang baik dari harta yang dia miliki. Ya. Jadi makanya kan banyak orang yang kemudian dia bersedekah dalam jumlah besar ya. Nah, tetapi bukan berarti yang tidak punya hal tersebut. Dulu zaman Rasulullah, pada zaman Rasul itu ada sebuah cerita, ada sebuah kisah ya mereka dalam hal urusan ibadah ya, itu mereka semua sama. Ya, Kanjeng Nabi menganjurkan untuk sholat 5 waktu, ya semua sholat 5 waktu. Kemudian misalkan berperang, ya mereka semua ikut berperang. Kemudian untuk puasa, ya mereka semua puasa. Tetapi ada beberapa kelompok yang kebetulan memang ditakdir tidak yang kaya. Sahabat itu ada yang kaya, ya, ada yang mungkin biasa-biasa saja, ada yang mungkin bahkan tidak punya. Nah itu kaum fakir, ya, miskin itu mereka sempat bertanya semacam protes kepada baginda Nabi. Ya Rasul, kami sahabat panjenengan sama dengan mereka sahabat panjenengan yang kaya. Panjenengan memerintahkan kami sholat, kita semua juga sholat. Memerintahkan puasa, kami juga semua berpuasa. Mengajak kita berperang, kami juga semua berperang. Tetapi ada satu hal yang mungkin mereka bisa lakukan. Mereka itu dalam arti orang-orang yang kaya, sahabat yang kaya. Mereka bisa lakukan, tapi kami tidak bisa lakukan. Apa itu? Bersedekah. Mereka mampu, mereka kaya raya. Sedangkan kami yang miskin, yang fakir tidak mampu melakukan hal tersebut sebagaimana yang kaya. Maka kemudian Nabi menyampaikan tidak usah khawatir.
Ya, tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang kaya raya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau yang punya harta silakan bersedekah. Kalau yang tidak punya harta bagaimana? Ya, apa yang bisa dia lakukan? Ya, tidak harus membagikan harta ya karena memang tidak punya harta, apa yang akan dibagikan? Jadi dia mampunya apa? Dia mampu untuk berbuat baik walaupun hanya menyingkirkan duri di jalan. Ya, karena berbuat baik itu kan tidak selalu serta-merta berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi. Ya, jadi ya itu mungkin kita sudah paham semua, sudah tahu semua. Seperti misalkan ada satu kampung misalkan mau membangun masjid. Ada yang kaya raya mampu dia membantu menyumbang dengan harta. Ada yang tidak kaya raya tidak mampu menyumbang harta materi, tapi dia mampu menyumbang tenaga. Ya itu juga termasuk perbuatan baik, termasuk perkara yang baik. Jadi yang mampu menggunakan harta silahkan menggunakan harta, yang mampu menggunakan tenaga, yang mampu menggunakan pikiran, yang menggunakan pikiran. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, saya kira itu justru perbuatan-perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Jadi kita perlu memanfaatkan ya waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita mau flashback, kita diberi kenikmatan oleh Allah yang tiada terhingga. Sampean, saya, kita semua dilahirkan di dunia dalam keadaan sempurna, tidak kekurangan apapun, sehingga sampai saat ini kita mampu ya melakukan ini itu dan sebagainya. Itu adalah termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita lupa ya, terkadang kita lalai untuk mensyukuri ya. Iya atau tidak kadang ya. Saya tidak mengatakan kita semua lupa, enggak. Terkadang kita itu lupa untuk mensyukuri. Karena kita seringkali orientasi manusia itu menganggap anugerah atau nikmat yang dari Allah itu ya hanya berupa barang, berupa materi. Ya. Jadi kita baru menganggap, oh alhamdulillah saya dapat nikmat, misalkan dapat HP baru, dapat sepeda baru, atau dapat baju baru, itu baru kemudian itu menganggap nikmat. Sedangkan setiap hari kita diberi kenikmatan bisa bernafas tanpa harus membayar. Ya. Itu sebuah kenikmatan yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Ya. Coba bisa dibayangkan. Ketika zaman corona, ya, orang banyak sesak nafas, kemudian harus menggunakan oksigen, itu harus beli. Orang yang punya sakit sesak nafas, orang yang kemudian dirawat di rumah sakit, itu menggunakan oksigen, itu harus bayar berapa satu tabungnya. Itu hanya dipergunakan untuk beberapa kali, beberapa hari. Sedangkan kita mulai dari lahir sampai sekarang mungkin sampai sekitar usia 17, 19, 20-an, 20 tahun sampai diberi kesempatan hidup oleh Allah. Saya 37 tahun diberi kesempatan hidup oleh Allah. Bernafas tiap detik, bukan tiap hari, tiap detik bernafas. Dan itu Allah tidak pernah meminta tagihan. Allah tidak pernah kan tiba-tiba kemudian datang dari langit ada bil ini atas nama si fulan, datang tagihannya selama 10 tahun sekian bernafas tok ya. Itu masih bernafas tok, belum yang lain. Tidak pernah kita mendapatkan seperti itu, tapi yaitu kita bisa bernafas tanpa disuruh bayar, mata kita bisa melihat dengan jelas, telinga kita bisa mendengar dengan baik, tangan kaki kita bisa kita pergunakan dengan enak, dengan tanpa menggunakan alat bantu apapun. Itu terkadang kita lupa untuk mensyukuri. Nah, hal-hal yang demikian itu yang harusnya patut kita syukuri. Maka bentuk syukur kita itu diantaranya dengan melakukan amal baik. Ya. Nah, orang itu kan kadang baru merasa itu nikmat ketika nikmat itu dicabut. Orang baru merasakan nikmatnya sehat ketika orang itu sakit. Iya apa enggak?
Sampean lek sehat, ya kita kalau sehat lupa kadang bersyukur. Lali, wae diwehi nikmat sehat oleh Allah, lali. Ya syukur paling mengucapkan alhamdulillah, itu pun hanya ketika sholat baca Fatihah. Ya, di luar itu kadang lupa. Ya. Lupa untuk bersyukur. Tetapi begitu sakit itu dicabut, kita dikasih sakit gigi, kayak iso turu 3 hari 3 malam. Ya, kupingi kemasukan hewan, sakit, tidak bisa tidur. Nah itu baru kemudian, ya Allah kok sakit, ya Allah kenapa saya sakit. Nah itu baru kemudian merasakan nikmatnya sehat dan lain sebagainya. Banyak hal ini saya sedikit bukan keluar ya, ini saya sedikit membahas kenikmatan dulu sebelum kemudian nanti akan kita bahas terkait dengan perkara akhirat, karena seringkali kita melupakan hal ini. Nah, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu yang patut kita syukuri, dan rasa syukur kita, bentuk syukur kita diantaranya adalah dengan melakukan amal-amal baik. Jadi setiap kita itu pasti perlu memanfaatkan setiap waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, walaupun kecil. Jadi kita jangan kemudian orientasinya melakukan amal itu harus besar. Iya, kalau kita bisa melakukan amal dengan amal yang besar silahkan. Tetapi yang baik itu meskipun kecil tapi istiqomah, continue. Itu yang baik. Tapi bisa melakukan besar continue, ya alhamdulillah lebih baik. Ya. Walaupun kecil, apa yang bisa kita lakukan, ya itu kita lakukan. Contoh, ya misalkan kita jalan, kemudian di tengah jalan itu ada paku atau ada duri atau ada apalah sesuatu yang membahayakan. Kalau kita acuh, kita menghindar, ya, itu sebenarnya nggak masalah. Kita lewat, tahu ada paku di depan kita, tahu ada duri atau ada jarum di depan kita. Tapi kita acuh, kita biarkan, ya, kita menghindari. Kemudian ada orang lain yang lewat yang tidak tahu, kemudian menginjak sehingga kemudian membahayakan. Nah ini kan ya kita bukan, ya tidak salah, seperti itu tidak salah. Tetapi ketika kemudian kita tahu ada, oh ini barang berbahaya, kita ambil. Nah, barang yang perkara yang kecil yang kita lakukan itu tapi kemudian mendatangkan manfaat kepada orang lain, itu bisa nilainya besar. Ya. Jadi jangan menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Perkara kecil yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena belum tentu perkara itu datang lagi kepada kita, dan belum tentu kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Ini sudah jelas ayatnya, insya Allah sampean hafal semua ya. Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ya, di ayat ke-7 di situ ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Karena ini berbicara tentang amal, ya saya putus di sini ayatnya. Tapi kalau kita mau melanjutkan ayat tersebut, wa may ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat suatu kebaikan walaupun kecil, di situ disebutkan biji zarrah itu ya kecil lah pokoknya ya. Maka dia akan melihat balasan dari apa yang telah dia lakukan. Ya tidak sekarang balasannya, bisa jadi suatu saat, entah kapan. Yang jelas ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, insya Allah akan memberikan balasan. Begitu juga sebaliknya, lanjutan dari ayat tersebut, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan jelek, perbuatan jahat, perbuatan keji, maka dia juga akan melihat apa yang telah dia lakukan. Ya sekarang tinggal kita mau memilih hidup kita ini, ya tadi itu yang di awal saya sampaikan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu lebih banyak kita lakukan perbuatan yang baik atau yang buruk. Karena semua yang kita lakukan di dunia itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada istilah mizan, timbangan ya. Timbangan amal manusia itu nanti akan dilihat akean ABE opo akean LE. Lebih banyak melakukan hal-hal yang positif atau yang negatif. Dan itu pasti kita harus meyakini. Ya, artinya kita tidak boleh kita melakukan ini aja sudah. Artinya kita kemudian tidak berpikir
balasan. Yes, kita yang penting kita melakukan dulu. Dosa apa jare nanti lah. Ya, dosa apa jare nanti. Misalkan kita melakukan perbuatan jelek, yes, apa jare kok wis dosane. Nah, itu kan berarti meremehkan dosa, mengentengkan dosa. Nah, padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas dalilnya di mana-mana itu bahwa barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, dia juga akan mendapatkan balasan. Ya. Allah akan memantau kita 24 jam. CCTV-nya Allah itu tidak akan berhenti. Ya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun itu tidak akan berhenti. Ya kalau CCTV-nya manusia, buatan manusia di kampus misalkan atau di tempat tinggal kita, di kontrakan, di kos-kosan, itu CCTV mungkin terbatas. Ya, pantauannya hanya satu arah saja. Kemudian mungkin kalau pas waktunya macet, ya nggak tahu. Tetapi kalau CCTV-nya Allah itu 24 jam selama hidup. Jadi dimanapun kita mau melakukan perbuatan apapun, itu pasti ada catatannya. Kan yang mengawal kita itu adalah malaikat Raqib dan Atid, malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekan kita. Nah, itu sudah jelas. Maka perbanyak melakukan perbuatan baik selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Karena saya, Samian, kita semua tidak ada yang tahu ya jatah hidup di dunia kita itu kapan. Kira-kira ada yang tahu? Sampai kapan usia Samian hidup di dunia? Kalau ada yang tahu, misalnya kemudian saya Pak, saya Ustadz, saya tahu kira-kira saya usianya sampai kapan, saya tak guru, ya, saya tak belajar supaya saya tahu masa yang akan datang saya itu bagaimana. Tetapi karena kan kita nggak ada yang tahu, ya, tidak ada yang bisa menjamin besok kita masih hidup. Apakah umur Samian sampai 30? Apakah umur Samian sampai 40? Apakah Samian masih diberi kesempatan untuk nanti menikah atau tidak? Ya mudah-mudahan sempat merasakan menikah ya. Karena ya itu tadi umur kan tidak ada yang tahu. Saya punya adik sepupu, dia dipanggil oleh Allah di usia berapa itu? Kelas 2 SMP, kelas 2 aliyah. Nah, karena kecelakaan. Ya itu sudah takdir memang. Segala sesuatu itu sudah sesuai dengan ketentuan dan qada dan qadarnya Allah. Tetapi ya karena kita tidak bisa tahu, maka kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya yaitu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi itu kan kita kadang merasa hari ini ya kita lakukan hari ini, besok apa jadi besok ya. Karena kita belum tahu besok itu bagaimana, besok itu masih hidup atau tidak. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak jalan ibadah ya. Dan yang berharap segala yang kita lakukan itu mendatangkan keberkahan. Karena mungkin perlu kita ketahui bahwa ini, jadi ada istilah khauf dan roja. Ya, istilah khauf dan roja. Khauf itu artinya takut, roja itu artinya berharap. Ya. Setiap kita melakukan satu perbuatan, satu amalan, satu amaliyah, itu kan ada didasari rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Takut kalau kemudian yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ya mohon maaf, kadang kan ada orang itu yang melakukan satu perbuatan, satu amal, itu bukan karena lillahi ta'ala. Ya. Ada orang yang melakukan satu perbuatan itu karena faktor lain. Misal, ini misal ya, misal. Nyumbang. Ya. Karena ada calon mertua misalnya. Ya. Karena ada camernya, nyumbangnya banyak. Dan ditunjukkan, ini loh, saya nyumbang sekian. Tetapi begitu tidak ada camer atau ketika sendiri nyumbangnya ya, ada kotak amal, tangannya masukkan, berbunyi kelontang, dipakai cuma 500 atau 1000 ya, misal. Jadi kan kalau seperti itu kan loh, berarti dia beramalnya itu karena apa? Apakah karena Allah atau karena ingin dilihat oleh orang lain?
karena pamer. Sholat juga seperti itu. Sholat kita ketika sholat sendiri, ya wis sholat sakenanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya sholat sekenanya. Sholat isos cuman 20 detik misalnya, atau maksimal 1 menit. Nah itu sholat apa modelnya? Seperti itu. Tapi ketika ada camernya atau ada ya soulmate-nya, TTM-nya, sholatnya di misalnya yang laki ya, karena ada temen ceweknya sholatnya Allahu Akbar. Nah itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak benar, enggak, tetapi nah kita harus diniatkan ya, niatnya itu lillahi ta'ala, sehingga kemudian kita juga selain khauf, takut kalau amal yang kita lakukan itu tidak diterima, karena kita kan tidak bisa juga menjamin apakah sholat subuh kita, sholat duhur kita, sholat asar kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zakat kita, sedekah kita, apakah kita bisa menjamin dan yakin semuanya akan diterima oleh Allah? Tidak, kita tidak bisa menjamin, tidak bisa tahu, karena semua yang mengetahui terkait dengan amal dan pahala ya hanya Allah. Tetapi selain khauf, kita juga mengenal istilah roja. Roja itu berharap. Ya, kita tetap berharap, selain takut tidak diterima, tapi kita tetap berharap, ya Allah, mudah-mudahan yang saya lakukan ini adalah karena Engkau. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini panjenengan terima. Amal yang saya lakukan walaupun sedikit ini karena saya niatkan lillah, ya, niatnya karena semata-mata kepada panjenengan, saya berharap diterima ya Allah. Itu kan seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi berkaitan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan ya dalam berlomba-lomba untuk perkara yang baik atau perkara akhirat, itu pada intinya adalah kualitas amal, kualitas ibadah, kualitas perbuatan, bukan banyaknya amal, ya, bukan ya jumlahnya yang banyak, tetapi kuantitasnya, kualitasnya, ya. Yang kalau cuma kuantitas itu, ya dapat banyaknya, tapi tidak sempurna, tapi tidak khusyuk misalkan, tapi tidak tumakninah, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, itu lebih baik, ya, lebih baik yang sedikit tapi sempurna. Makanya disebutkan ada kualitas amal itu lebih baik daripada, jadi amal yang sedikit tetapi berkualitas itu dikerjakan dengan baik, itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak dikerjakan dengan baik dan tidak berkualitas. Contohnya apa? Contoh kecil. Intan berlian. Ya, jadi itu diibaratkan intan berlian, walaupun kecil tapi harganya mahal dan jutaan, ya, bernilai mahal. Harganya juga mahal dibandingkan misalkan hanya batu, ya, batu jumlahnya sak truk. Itu dengan intan 1 biji yang kecil itu masih lebih mahal intan daripada batu yang jumlahnya 1 truk. Ini kuantitasnya banyak, yang yang batu, tapi yang ini mengandalkan kualitasnya. Sama seperti sampean misalkan punya baju celana, ya, ini misal itu tapi biasa saja atau murah, jumlahnya 10, dengan sampean punya 1 baju yang harganya mahal, ya, mereknya mahal, itu akan lebih jadi bernilai yang baju yang lebih mahal. Kan punya baju 10 tapi harganya, mohon maaf, harganya 10 ribuan bajunya. Kalau 10 kan paling cuma 100 ribu. Sedangkan saya punya baju 1 harganya jutaan. Karena apa? Ya karena kualitasnya bagus. Mereknya bermerek, kemudian macam-macamnya kualitasnya bagus, ya. Jadi terkait dengan amal juga seperti itu, ya. Tahsinul a'mal ahabbu ilallah ta'ala min taktsiril a'mal. Ya, disebutkan di dalam hadis,
ya, bahwa melakukan pekerjaan atau amal dengan baik itu lebih disukai oleh Allah daripada memperbanyak pekerjaan atau memperbanyak amal. Ya. Nah ini tetapi hadis ini atau dalil ini jangan kemudian sampean jadikan hujah atau dalil ya. Wah, kalau gitu ya yang melakukan sedikit amal saja ya. Tidak perlu melakukan banyak. Bukan, ini adalah pengecualian. Artinya apa? Kita melakukan amal itu banyak tapi tidak baik, tidak berkualitas, itu lebih baik mending kita melakukan satu amal tapi itu berkualitas. Kalau misalkan bisa melakukan amal yang berkualitas dalam jumlah banyak, itu lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian ya dalam hal kalau ingin menambah jalan berkah ya selain amal-amal yang tadi ya sedekah ya. Sedekah itu banyak khasiatnya, banyak manfaatnya. Ya, bisa diantaranya adalah tudfaul bala, ya itu mencegah malah bencana atau mencegah musibah. Ya, jadi sedekah itu saya kira mungkin sampai sudah banyak yang tahu ya, bagaimana khasiatnya sedekah, bagaimana kehebatan sedekah, the power of giving. Ya, kita ketahui bersama berkaitan dengan sedekah itu tidak ada apa ya istilahnya orang yang melakukan sedekah itu tidak akan berkurang ya. Jadi tidak akan berkurang bal yazdad ya, jadi akan tetapi semakin bertambah ya. Memang kalau kita mau menghitung kalkulator manusia, kalkulator kita ketika kita punya 10 barang, kita punya 10 ya. Kemudian kita bagikan, kita sedekahkan 1, itu logikanya, hitung-hitungan matematika kita, itu kan barang kita tinggal 9. Karena apa? Karena yang 1 sudah kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain. Itu hitungan kalkulator manusia. Tetapi kalkulator hitung-hitungan Tuhan tidak seperti itu. Ya. Kita punya 10, 1 kita sedekahkan kepada orang lain, maka sejatinya yang kita miliki saat ini adalah 19. Karena apa? 9 itu sisa fisik, ya, sisa barang yang ada dari yang kita miliki tadi, dan 10 itu dari 1 barang yang kita sedekahkan, itu dilipat gandakan amalnya, dinilai ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Dan itu berkaitan dengan hal ini ada ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali lipat. Itu minimal. Masih ada berkali-kali lipat ya. Bahkan ada disebutkan itu amal seseorang itu bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat. Ya, itu penjelasannya panjang nanti. Ya. Kemudian barang siapa yang berbuat jahat maka tidak diberi balasan kecuali seimbang dengan perbuatannya. Jadi hampir semua ketika ada ayat yang berbunyi berkaitan dengan amal baik, itu ada juga lanjutannya yang berkaitan dengan amal buruk. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar, supaya kita itu sadar, tahu bahwa lek ngelakoni api, balasannya ya api, lek ngelakoni elek, ya balasannya elek. Ya. Mohon maaf pakai bahasa Jawa ini. Ya, jadi yang melakukan perbuatan baik itu balasannya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Maka supaya kita sadar, supaya kita ingat bahwa jangan sampai kita melakukan perbuatan jelek. Ya. Itu jelas seperti itu. Nah, maka sedekah itu ya apa namanya? Ya memang tergantung kemampuan lagi, kembali seperti tadi la yakallifullahu nafsan illa usaha, kembali sesuai dengan kemampuan. Kita mungkin saat ini sampean ya sampai sementara ini masih
mendapat kiriman dari orang tua, belum bisa cari uang sendiri, kebutuhan masih ditanggung orang tua, ya, kebutuhan masih banyak untuk ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian kita bisa menyisihkan sedikit harta yang kita miliki, ya, kita niatkan untuk sedekah, itu yakinlah apa yang kita keluarkan, apa yang kita tasarrufkan, apa yang kita sedekahkan, itu tidak akan hilang. Ya. Mungkin secara fisik saya nyumbang, saya sampean memberikan sebagian harta sampean secara fisik entek, ya. Sampean punya 20.000, sampean sedekah 2.000 tinggal 18.000. Secara fisik iya. Uang kita berkurang. Tetapi hakikatnya sejatinya itu adalah menjadi bekal kita, celengan kita untuk kita mempersiapkan kelak, ya. Makanya kan ini kan judulnya memperbanyak jalan berkah dalam perkara akhirat, ya. Ya kita kan yang perlu kita siapkan untuk nanti. Nah, jadi umpama sampean mampu, aku mampunya sedekah 1.000, ya sudah silakan. Mampunya sedekah cuma 2.000, mampunya sedekah cuma 2.000, itu pun satu hari, seminggu sekali, lek pas Jumatan tok ngelepok nang kumplung misal, enggak apa-apa. Allah tidak menuntut setiap orang hambanya itu harus setiap hari, enggak, ya sesuai dengan kemampuannya. Kita mampunya seperti apa. Tapi yang jelas sedekah itu banyak khasiatnya, banyak manfaatnya, tidak akan hilang harta yang dimiliki oleh orang yang bersedekah, ya. Ya semampu kita, makanya sampai ada yang mengatakan, ini saya lupa ini. Jadi terkait dengan sedekah itu kita kan punya otak dua, otak kanan dan otak kiri. Kalau tidak salah yang otak kanan itu berkaitan dengan sedekah, otak kanan itu punya statement begini: bersedekahlah nanti ketika kamu punya harta. Jadi orang itu dia baru akan bersedekah ketika sudah dia punya kelebihan harta. Lek duitnya cuma sedikit, punyanya hanya secukupnya, tidak dimanfaatkan untuk sedekah, dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu kalau tidak salah otak kanan yang mengatakan seperti itu. Bersedekahlah ketika kamu punya kelebihan harta. Jadi kita, otak kanan mengajarkan kepada kita mau sedekah nanti ketika kita punya kelebihan. Ketika kita tidak punya kelebihan, ya sudah kita pakai sendiri. Nggak usah gaya-gayaan lah, mau sedekah, mau buat makan aja kurang. Nah itu, ya. Nggak usah gaya-gayaan pakai sedekah, dibuat beli pulsa aja pas-pasan, ya, misalkan buat beli kuota ada pas-pasan, buat beli bensin aja kalau ini dibuat sedekah, bensin dapatnya cuma setengah liter. Nah ini otak kanan itu mengajarkan seperti itu. Jadi kita diajarkan untuk bersedekah ketika sudah punya kelebihan harta. Tetapi otak kiri tidak seperti itu. Otak kiri itu mengajarkan kepada kita, bersedekahlah supaya kamu punya kelebihan harta. Artinya apa? Seandainya kita punya sedikit, ya, tetapi kita punya keyakinan bahwa dengan kita sedekah, Allah pasti akan menggantinya. Nah ini, jadi kan kita kemudian, ya tapi ini memang, makanya ilmu sedekah itu ilmu tos-tosan. Ayo, ibarat kita tos-tosan sama Allah, taruhan, ya, taruhan. Kita punya 10.000 misal. Ini rencana mau sampean buat makan. Sampean jalan, rencana mau buat beli makan. Misal 10.000 jumlahnya 5.002. Kemudian sampean jalan, di tengah jalan ketemu orang minta-minta, orangnya tua, renta, misalkan jalannya sudah, ya mohon maaf, ngesot atau pokoknya dia sangat memprihatinkan, ya. Kira-kira uang 10.000 itu, dan orang itu ternyata minta-minta ke sampean. Mbak, Mas, minta, saya belum makan 3 hari, minta sedekahnya, misalkan. Kira-kira kita 10.000 kita itu, kita akan berpikir, iki tak gawe mangan, apa tak sedekahno. Lek tak sedekahno 5.000, aku mangan mek oleh 5.000, mek oleh sego putih tok, maksimal sama tambah sambel sama kerupuk tok. Ya, misal. Tapi kalau tidak saya sedekahkan, saya bisa dapat makan 10.000, ya sesuai dengan porsi 10.000. Tapi saya tidak mendapatkan pahala sedekah, dan orang ini dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya. Nah, itu kan semacam tos-tosan, semacam taruhan. Ayo, ya opo?
Nah, itu kan pasti nanti ya, hati kita itu akan berdebat. Ya, sing ngejak nang elek iku wis gak usah gaya, kon mangan 5.000 oleh sego putih tok. Lek kon sedekahno 5.000-nya, kayak kalau yang 5.000 disedekahkan kamu akan cuman memiliki 5.000. Mau makan apa kamu 5.000? Itu sifat jelek hawa nafsu kita mengajak seperti itu. Tetapi sisi baik kita mengatakan sudahlah, kamu masih bisa makan meskipun dengan 5.000. Orang ini sudah 3 hari tidak makan. Apakah tidak kasihan kamu melihat dia? Ayolah sudah, sedekahkanlah. Cuma 5.000. Toh dia tidak akan minta kepada kamu tiap hari, ketemunya baru sekarang. Belum tentu dia besok ketemu kamu lagi. Masuk kamu selama hidup baru sekarang ini sedekah, itu aja masih mikir-mikir. Misal, selama hidup baru tidak pernah sedekah, itu kan kenemenan, ya, kebangetan. Ya, misal, sudahlah, ya, itu sisi baik kita mengajak seperti itu. Sudahlah, ayo, itu jalan akhirat kamu. Siapa tahu orang ini memang diutus oleh Allah, ya, orang ini menjadi perantara kamu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sudahlah, bagilah. Nah, itu kan kadang kemudian kita tarik ulur, berpikir ulur. Ya itu tadi, karena di satu sisi sifat kita sebagai manusia karena punya hawa nafsu cenderung ketika diajak ke hal yang baik itu roto abot, ya itulah hawa nafsu, ya. Ketika diajak ke hal-hal yang baik itu sepertinya sangat berat untuk menjalankan. Itu hawa nafsu. Coba suruh bangun malam, ya, untuk sholat qiyamul lail misalnya, untuk tahajud, itu sangat berat. Coba kalau seperti tadi malam dibuat bangun untuk nonton final Liga Champions, wah, sing lanang-lanang pasti semangat, ya. Ya itulah hawa nafsu kita terkadang mengajak kita kepada hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik. Kalau diajak ke pengajian, pikir-pikir. Kalau diajak ngopi, cangkruan, ya, bukan ngopi ini ya. Kalau ngopi ini sesuai dengan apa singkatannya, insya Allah bermanfaat. Ngopi yang maksudnya di warung kopi itu semangat. Tapi diajak ke pengajian, pikir-pikir. Ya. Nah itu hawa nafsu kita. Makanya, nah kembali ke sedekah tadi. Kalau kemudian seperti itu, otak kiri kita itu yang mengajarkan, sudahlah, bersedekahlah kamu selama kamu masih punya dan itu tercukupi, sedekahlah supaya apa? Mendatangkan rezeki. Nah, itu kalau kita, dan terkadang itu menjadi apa ya? Ya seringkali saya mendengar Ustadz Yusuf Mansur itu, ya mungkin yang sering tahu Ustadz Yusuf Mansur, beliau terkenal dengan Ustadz yang berkaitan dengan sedekah itu, ya meskipun beberapa waktu terakhir kemarin itu ada pro dan kontra berkaitan dengan sedekahnya beliau itu. Orang kalau sedekah itu kan berharap, kadang ada yang percaya bahwa sedekah itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan orang yang percaya seperti itu terkadang berharapnya balasan itu secara langsung. Saya sedekah hari ini, ya berharap mendapatkan balasan hari ini juga. Katanya kalau kita sedekah dapatkan 10 kali lipat. Saya umpama sedekah 5.000, pasti saya akan dapat 50.000. Itu kan orientasinya materi. Padahal belum tentu yang kita berikan itu dibalas oleh Allah dalam bentuk materi juga. Bisa dalam bentuk lain, bisa dalam hal yang lain, yang itu terkadang tidak kita sadari. Nah, itu kadang kita orientasinya kan begitu, materi. Kita nyumbang 1.000, berharap kembalinya 10.000. Nyumbang 5.000, berharap kembalinya 50.000. Padahal tidak semua seperti itu. Ya, kita nyumbang, di antara khasiatnya, fadilahnya sedekah itu tolak bala. Sampean setelah nyumbang, kemudian pulang, ya, sampean naudzubillah ya, ternyata ada mobil yang atau ada kendaraan mau nabrak sampean, tapi kemudian sampean bisa terhindar. Itu kan bisa jadi salah satu terlindungi dan apa terhindar dari bencana yang akan menimpa kita. Seandainya tidak sedekah, bisa jadi ya, bisa jadi mungkin kita ya kena musibah, kita kan nggak tahu. Ya itu diantaranya. Jadi ya sedekah itu termasuk hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menambah keberkahan kita, termasuk keberkahan harta kita. Jadi harta yang kita keluarkan, kita tasarrufkan itu ibarat sebagai pensuci. Ya, ibarat harta yang kita miliki itu kan tidak tahu. Jadi misalkan orang kerja itu kan
pendapatannya, gajinya yang didapatkan itu apakah semua halalan thayyibah atau tercampur dengan hal-hal yang tercampur dengan harta atau rezeki yang kurang baik, kan kita tidak tahu. Ya. Jadi ya itu berkaitan dengan sedekah. Maka berkaitan dengan hal-hal yang baik, sekali lagi perlu kita lakukan, ya apapun itu pokok segala hal yang baik itu sejatinya menjadi tabungan kita, celengan kita, bekal kita untuk kita siapkan, kita bawa ketika kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil. Jadi tidak semata-mata ya amal baik itu tidak serta-merta harus berupa harta loh ya. Nah, jadi kebaikan apapun yang kecil, sekecil apapun, bahkan sebuah senyuman, ya, bahkan sebuah senyuman kepada orang lain itu termasuk sedekah. Nah, kita mungkin sudah tahu semua ya, senyum itu termasuk sedekah. Ya. Makanya ada hadisnya Kanjeng Nabi, ma'rufun sedekah, wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigh min dalwika fi ina'i akhika. Tiap amalan baik adalah sedekah. Sesungguhnya di antara amalan baik tersebut adalah berjumpa kawan dengan wajah ceria, wajah senyum, dan mengurangi isi embermu untuk diberikan kepada mangkuk kawanmu. Maksudnya adalah yang kita miliki kita berikan kepada teman yang mungkin membutuhkan. Nah, tersenyum ya itu termasuk dari bagian dari sedekah. Jadi misalkan sampean tidak punya harta, sampean tidak punya materi yang untuk sampean sedekahkan kepada orang lain, sampean tersenyum itu sudah termasuk sedekah. Tapi perlu kita ingat ya, jangan sedikit-sedikit senyum, apalagi senyumnya nggak jelas. Sampean ketemu orang marah-marah senyum, ketemu orang senyum, ya orang bisa melihatnya loh, ini orang waras atau nggak waras. Ya, jadi senyumnya kan harus jelas. Ya, jadi apalagi jangan sekali-kali senyum kepada apa istilahnya ya yang bukan muhrimnya. Ya, misalnya ada seorang suami ya, kemudian senyum kepada perempuan lain, wah, bisa ditinggal, bisa nggak dibolehin masuk rumah sama istrinya ya. Jadi senyum yang seperti apa ya? Senyum yang apa jelas ya. Jadi kalau senyum-senyum sendiri di tengah jalan tiba-tiba senyum-senyum sendiri, sampean bisa dikira orang yang perlu dirawat kalau seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman mungkin kita belajar lagi. Saya pun juga seperti itu. Saya masih dalam tahap belajar. Kita mencoba untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hari-hari kita isi dengan kebaikan. Hari-hari kita lakukan dengan amal baik. Kita perbanyak amal kita. Amal apapun menyakiti orang lain itu termasuk amal baik ya, dan itu insya Allah bisa menambah keberkahan bagi kita semua ya. Baik, saya kira itu sedikit yang bisa saya berikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang baik yang telah saya sampaikan itu semua semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali manakala ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan itu karena kekurangan wawasan dan itulah kelemahan saya sebagai manusia biasa, manusia yang dhaif. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan, atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, mungkin untuk agenda selanjutnya yaitu diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, saya persilakan. Mungkin bisa langsung on mic ataupun menuliskan. Kalau
banyak diam, kalau artinya diberi kesempatan terus diam, itu saya ada dua kemungkinan kan. Diamnya itu karena sudah paham semua atau diamnya karena tidak paham semua. Tetapi saya husnudzon insya Allah sampean semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Husnudzon insya Allah cerdas-cerdas kok ya. Tim Ya baik Ustaz, di sini sudah ada yang raise hand 2 orang, mungkin dari Kak Muhammad Abdan mungkin bisa langsung menyampaikan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum Ustadz. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam. Jadi begini Ustadz, tadi menyinggung mengenai sedekah seperti itu. Di sini yang saya bingungkan ini mengambil tindakan yang benar seperti apa. Karena bila kita melihat keadaan di sekitar kita, kan hampir banyak orang yang meminta-minta seperti Ustadz. Bahkan mungkin ada di satu tempat itu mungkin orang lingkungan tersebut mengenal bahwasanya itu orangnya itu bisa dikatakan masih sehat, gitu. Tapi pekerjaannya itu adalah minta-minta. Di sini posisi kita kan pasti ingin memberi atau tidak seperti itu. Yang saya bingungkan untuk tindakan apa yang saya berikan, apakah itu kita memberi atau tidak, karena saya juga pernah dengar dari salah satu ceramah bahwasanya bila ada orang yang datang untuk suatu seperti apa ya, seperti pengemis dan lain-lain itu, mereka itu punya rezekinya ada di kita, jadi kita berhak untuk memberi. Tapi di sisi lain kita tahu bahwasanya orang tersebut tuh masih mampu untuk bekerja. Tindakan kita ini seperti apa ya? Kita memberi atau cukup secara kasarnya menolak gitu, tidak memberi. Oke, ya mau langsung dijawab atau di ini dulu Mungkin pertanyaan langsung berikutnya? dijawab saja Ustaz. Langsung dijawab saja. Baik, ya memang ya itu perkara yang dilematis ya bagi kita, bukan hanya sampean, mungkin saya pun, kita semua mungkin pernah mengalami hal tersebut ya, ketika banyaknya fenomena yang terjadi di sekitar kita, banyak orang yang meminta-minta padahal kalau kita melihat kondisi fisiknya itu masih mampu, bahkan ada yang meminta-minta itu bawa anak, itu kan kalau kita melihat di satu sisi, ya Allah, seakan anaknya sudah dari kecil sudah diajari untuk minta-minta ya. Minta-minta itu kan sebetulnya ya sifat yang kurang baik. Karena apa? Karena mengajarkan mental kita untuk menjadi orang yang suka tangan ada di bawah. Ya, ya. Nah, bagaimana kemudian sikap kita yang baik ya ketika ada ketika ada seperti itu, kasus seperti itu. Kita tahu orang tersebut mampu secara fisik. Ya, bahkan terkadang itu ada orang itu yang kerjanya minta-minta. Ya, biasanya ibu kota di Jakarta bisa mengatakan harus begini, harus begitu. Kembali kepada kita masing-masing. Memang iya, betul. Ketika ada orang meminta-minta, itu ada yang mengatakan bisa jadi rezeki orang tersebut itu ada di kita ya. Jadi Allah memberikan rezeki orang tersebut melalui kita. Itu bisa, memang iya. Jadi dalam kata kita itu memang ada sebagian harta yang memang perlu kita berikan kepada orang lain. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada tingkatan sedekah itu kalau tidak salah 4, ya 4 atau 5. Jadi tingkatan sedekah itu sedekah kepada orang yang masih sehat, ya orang yang masih sehat. Itu tetap mendapatkan pahala, pahalanya 10 kali lipat. Kemudian
sedekah kepada keluarga ya atau kerabat yang masih sehat ya, yang masih sehat itu mendapatkan pahala 90 kali lipat. Kemudian yang ketiga, sedekah kepada kerabat yang sudah sepuh atau sudah memang membutuhkan. Ya, jadi yang pertama tadi orang yang yes itu tadi orang yang minta-minta. Ya. Kemudian yang kedua tadi kerabat tapi dalam keadaan sehat. Misalnya kalian punya saudara, dia sehat tapi dia butuh dana, butuh bantuan uang, minta kepada sampean, sampean memberi. Itu masuk kategori yang ini yang kedua, 90 kali lipat ganjarannya, pahalanya. Kemudian pahala yang ketiga dari sedekah itu ketika kita memberikan kepada kerabat yang sudah tidak mampu secara fisik, secara materi, artinya sangat membutuhkan, kita sedekah ke mereka, itu mendapatkan pahala 900 kali lipat. Kemudian yang keempat, ya ada 5 berarti. Yang keempat, itu sedekah kepada orang tua. Jadi misal sampean ya, nanti ketika sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah punya keluarga sendiri, kemudian sampean sedekah kepada orang tua sampean, memberi meskipun orang tua sampean tidak minta. Karena orang tua itu sering, orang tua kita kan kadang masih menganggap kita beliau itu mampu dan tidak pernah meminta kepada, tetapi kita yang memberi ya, entah momen ulang tahun orang tua kita, entah momen hari raya kita memberi kepada beliau, meskipun beliau itu punya segalanya, tapi kita niatnya itu sedekah kepada orang tua, memberi kepada orang tua, walaupun itu tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua kepada kita, tapi kita niat memberi, itu mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Dan yang terakhir, sedekah kepada orang alim, sedekah kepada kiai, kepada guru, ya, kepada ya orang alim, orang yang berilmu, itu pahalanya 900.000 kali lipat. Nah, jadi bagaimana kalau kemudian ada orang yang minta-minta? Memang ada berkaitan dengan ini, ada ulama yang mengatakan ketika ada orang yang datang, jadi misalkan dalam satu pagi ada orang yang datang ke rumahmu, mengetuk pintumu, minta-minta, ya, jangan kamu tolak. Jadi orang yang pertama datang, jangan kamu tolak. Berikan apa yang kamu punya. Tidak harus uang. Mohon maaf, mertua saya di Malang itu, ya akhirnya kan kemudian di satu sisi kita berpikirnya, oh akhirnya digawe langganan. Mertua saya itu di Malang, itu tiap pagi itu selalu ada orang Saila kalau namanya, yang kalau istilahnya Saila itu orang yang minta-minta. Itu tiap pagi akhirnya dia itu rutin dibuat langganan, roti atau nasi apa, tidak harus uang yang kita miliki. Pokoknya itu jangan ditolak. Karena ada ulama yang mengatakan orang dibuat langganan ya, wah nang omaiku selalu minta dikasih. Akhirnya temannya sesama pengemis minta juga ya. Kalau orang kedua, ketiga, keempat kita tolak enggak apa-apa ya. Jadi kalau yang pertama ya itu kita sudah nggak perlu lihat kondisinya sudah. Ya, kalau itu misalkan kita bisa, tapi kalau misalnya kita nggak bisa, ya sudah. Nah, jadi dan itu kita juga tergantung kitanya. Kita misalnya nggak mau, sudah Ustadz, kalau saya setiap hari memberi, orang itu selalu minta kepada saya Ustadz. Ya sudah, kita berpikirnya positif saja. Kita kalau berpikirnya, oh mungkin mesti jaluin nang aku, tiap hari mesti saya datang ke saya. Itu kalau kita berpikirnya seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya positifnya begini, alhamdulillah orang ini datang ke saya tidak perlu bingung tiap hari mencari orang untuk saya beri sedekah. Pikir positif ya. Tapi kalau kita berpikirnya negatif kan, oh orang ini kok tiap hari sih datang. Ya, tergantung kita kembali ke masing-masing individu. Ya. Jadi bagaimana memberi atau tidak, silahkan, tergantung kita. Ya, kita kalau misalkan kayak itu
ya kita mohon maaf Pak, gitu aja. Jadi tergantung dari kitanya, mau memberi silahkan, tidak memberi juga nggak dosa kok ya. Ya kalau kita mau berpikirnya barangkali mungkin berarti saya ya sudah bismillah Pak, mohon maaf, ini nggak ada masalah. Ya, oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Terdapat 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama itu ini terkait sedekah. Jadi ketika kita sedekah itu kan kayak nggak boleh diriain. Salah satunya kayak misalnya ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu seperti itu. Nah, ketika ini Ustadz, kita sudah berusaha menjaga agar sedekah kita itu nggak kelihatan sama orang lain. Namun saat itu katakanlah ada seseorang atau katakanlah teman kita seperti itu yang melihat kita, tapi ria itu bukan muncul dari diri kita, tapi dari orang atau teman kita itu. Jadi kayak dia itu baik, kayak kemarin aja kayak apa ya, memberi atau gimana, terus kayak jadi kayak ria atau apa itu bukan muncul dari dalam diri kita, tapi dari orang lain itu. Ya kayak seperti itu kan. Nggak menutup kemungkinan juga kayak orang di sekitar kita, termasuk orang tua atau saudara-saudara kita atau bahkan teman akrab kita itu kayak mengetahui kebaikan kita, bukan hanya untuk sedekah, tetapi mungkin menolong orang di jalan itu. Misal ada ban bocor terus kita nolong, terus orang lain justru yang meriakkan itu. Bagaimana ya Ustadz? Itu yang pertama. Untuk pertanyaan kedua langsung atau bagaimana ya Ustadz? Silakan langsung aja. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu terkait tadi Ustadz kan menyinggung soal pernikahan itu. Nah, kalau tidak salah manusia itu diciptakan berangan ya Ustadz, yang terkait menikah tadi loh Ustadz. Nah, itu saya waktu SMU guru agama saya pernah berkata bahwasannya jika orang yang mati sebelum menikah, itu nanti akan dipasang-pasangkan juga dengan yang belum menikah pada masa hidupnya itu, Ustadz. Nah, itu apakah benar, Ustadz? Ya, baik. Terima kasih kepada penanya. Mungkin dari Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaan. Ya, baik. Yang pertama, terkait dengan itu tadi perbuatan baik ya, sedekah ya, atau perbuatan baik yang lain. Jadi, ya kita tidak bisa menghindar ya. Kita tidak bisa menghindar jika kemudian apa yang kita lakukan itu kemudian diekspos oleh orang lain. Sebentar. Bentar. Jelas kan ya, memang ikhlas itu kan adanya dalam diri kan. Yang tahu orang itu, yang tahu ikhlas itu kan hanya Allah sama orang yang melakukan perbuatan baik. Kalau orang lain tidak bisa, orang lain menilai orang itu bismillah ikhlas. Soal kemudian orang mengatakan itu pamer, itu cari perhatian, itu pansos misalkan. Itu terserah orang lain. Jadi kita kalau kemudian mendengarkan orang lain, ya nggak ada habisnya. Orang lain itu kan orang melakukan ini dikatakan salah, orang melakukan ini dikatakan nggak benar, nggak ada habisnya. Jadi yang tahu ikhlas atau tidak itu kan tergantung dari kitanya. Kalau kita memang sudah niat ikhlas, ya sudah bismillah kita lakukan. Soal kemudian ternyata ada orang lain yang tahu di foto, di video, ini loh si A, ternyata dia itu tiap hari itu sedekah ke ini, ngasih nasi atau membantu orang lain. Dia ternyata orangnya baik ya itu mungkin bonus ya, karena ya itu tadi sekarang nggak malu ya kan, orang melakukan perbuatan maksiat di muka umum aja kadang nggak malu, kenapa kita yang melakukan perbuatan baik malu? Kan nggak perlu malu, justru kalau bisa kita lakukan, yang penting kita sudah menata
hati kita. Sekarang lagi banyak seperti beberapa waktu yang lalu itu yang para itu bisa jadi memang dia itu bismillah niatnya ikhlas dan tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tapi tujuannya untuk supaya orang lain mau ikut melakukan seperti itu, berbagi juga. Yaitu kembali lagi ikhlas apa tidak ya tergantung dari yang melakukan ya. Jadi itu soal apakah riya atau tidak, yang jelas ketika kita tidak ingin ada riyanya ya insya Allah ya tidak. Tapi kalau kita dalam diri kita yang sudah ada riyanya ya, muncul riyanya ya sudah ya, berarti ya kita sendiri ya. Jadi misalkan aku akan bagi duit, tolong di video. Nah itu kan berarti sudah ada keinginan untuk menampakkan amal baiknya, itu kan berarti riya. Tapi kalau orang lain tidak tahu tetapi kemudian ada yang tahu, ya itu berarti memang takdirnya atau Allah memang sedang membuka ya. Selama ini tidak ada yang tahu, kemudian tiba-tiba kok ada yang tahu, berarti pada saat itu mungkin Allah sedang memberikan perintah ya, apa sudah menentukan bahwa kilo dibuka api wong iki, katakan seperti itu, dibuka kebaikannya orang ini, dibuka kebaikannya orang ini. Sebentar nak, sebentar abang sebentar. Ya, jadi bisa jadi mungkin pada saat itu Allah sedang membuka kebaikan orang tersebut dengan cara yaitu tadi yang tidak kita sangka-sangka. Itu yang pertama ya, yang jelas kembali kepada dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan pernikahan ya, saya memang juga pernah mendengar, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ya, karena saya memang pernah mendengar ya. Jadi ketika ada orang yang belum menikah kemudian meninggal, ya itu dia akan dipertemukan dengan jodohnya yang sudah memang ditentukan oleh Allah, yang memang pada saat itu dia jodohnya itu juga belum menikah, hanya dipertemukan nanti di akhirat. Itu memang saya pernah mendengar itu. Termasuk juga ini juga. Jadi misalnya ada seorang suami istri, kemudian istrinya itu meninggal, dan sang suami tidak menikah lagi, ya sampai dia meninggal, maka besok di akhirat ini akan dipertemukan lagi suami istri ini. Tapi kalau misalkan kemudian meninggal, kemudian kawin lagi, atau sebaliknya, sang suami meninggal, istrinya kawin lagi, ya itu katanya besok nggak dipertemukan dengan jodoh berikutnya. Tapi kalau misalkan salah satu itu meninggal, kemudian tidak menikah lagi, yang masih hidup sampai dia meninggal, itu nanti akan dipertemukan dengan pasangannya itu nanti di akhirat. Itu. Ya, saya pernah mendengar itu. Ya, soal dalilnya saya mohon maaf belum mencari, ya, belum mencari. Tetapi saya memang pernah mendengar terkait dengan pernikahan itu, ya, bahwa yang belum menikah kemudian meninggal itu akan dipertemukan. Tapi kan ya kalau sampean saya tanya satu persatu, ya kepingin seperti itu atau kepingin bisa menikah di dunia, kan pasti kepingin menikah di dunia. Ya, jadi ya kita selalu memohonnya kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ya diberi kesempatan, ya mudah-mudahan diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk bisa merasakan pernikahan di dunia. Ya oleh pernikahan di akhirat ya apa? Ya kan enggak ada yang tahu, enggak pakai ijab kabul, enggak pakai resepsi ya. Ya itu, saya kira itu ya. Ya baik, terima kasih Ustadz. Mungkin dari penanya ada feedback. Izin menanggapi dari pertanyaan saya yang pertama tadi, boleh apa tidak? Iya. Silakan. Iya. Jadi ketika itu tadi ya Ustadz. Nah itu nanti ketika ini apa ya, kita sedekah atau melakukan hal kebaikan tapi itu tadi, nah itu nanti yang memamerkan atau yang meriakan ibaratnya justru orang lain, itu nanti terus kita keadaan ikhlas dan kita justru juga nggak suka atau benci ketika kebaikan kita dipamerkan oleh orang lain, itu nanti hitungannya gimana Ustaz? Maksudnya kita tetap mendapatkan pahala atau karena udah kayak ibaratnya dipamerkan sama orang, meski orang lain yang memamerkan, itu nanti apakah nanti hitungannya kita jadi nggak mendapatkan pahala atau kebaikan gitu ya Ustaz? Oke.
Pahala itu yang menilai kan bukan orang. Pahala itu yang menilai kan bukan kita, bukan orang lain. Tapi pahala itu yang menilai adalah Allah. Yang menilai adalah Tuhan. Ya. Kalau kemudian ya kita sudah melakukan itu, ya sudah. Pahala kan sudah yang mencatat Allah. Allah yang maha tahu kita itu ikhlas beneran atau seperti apa. Nah, soal kemudian kita misalkan nggak begitu suka kalau kita melakukan amal baik kemudian diekspos, ya kita tinggal menyampaikan kepada orang lain, orang yang mengekspos atau orang yang merekam atau mungkin sudahlah nggak perlu ditunjukkan, takutnya nanti ria, saya nggak kepingin itu, ya tinggal disampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau soal pahala, yaitu tadi kembali kepada kita tidak bisa mengklaim bahwa gimana pahala saya Ustaz, saya awalnya sudah ikhlas, ya ikhlas kan nggak mungkin ikhlas diomongkan, saya awalnya sudah ikhlas, tapi kemudian karena diekspos saya jadi kepikiran, jadi takutnya ria, kan ya itu sebenarnya kepada Allah. Makanya Allah yang menentukan. Kalau memang kita sudah ikhlas, kemudian Allah sudah mencatat, soal kemudian ternyata seperti itu dan kita tidak begitu suka, ya sudah tinggal kita sampaikan. Apakah kemudian ikhlasnya itu berubah menjadi yang lain? Ya kita wallahu alam, ya kita tidak tahu. Tetapi kalau saya pribadi ya mungkin kalau kita sudah memang ikhlas, ya insya Allah yang dicatat oleh Allah ya yang awal itu, ya niat yang pertama tadi. Makanya segala sesuatu kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu pasti akan bersangkut pautkan dengan niat. Bagaimana niatnya itu? Ya. Itu. Ya baik, terima kasih Ustadz. Karena waktu diskusi di sini sudah habis, mungkin dari teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan bisa bertanya kepada Ustadz di luar forum ini ya. Ya. Bisa melalui WA boleh. Ustadz. Kalau masih ingin bertanya terkait dengan seputar keagamaan, saya dengan senang hati menanggapi. Nomor WA saya ada di kurikulum vitae kalau tidak salah. Iya, Ustadz. Iya. Mungkin untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa untuk yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada majelis sore kali ini dapat diberkahi dan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa laqat ala ta'atik wa tawahadas ala da'watik wa ta'adas ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiya subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudura bifaidil imani bik wa jamali tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang bertugas. Untuk acara selanjutnya, mungkin dari teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu untuk diambil gambarnya. Ya, mungkin untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada yang bertugas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam bisa on cam, karena sebentar lagi kita dokumentasi sebentar sejenak. Mungkin sudah cukup. Saya hitung 3 hitungan. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada yang bertugas. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Oh ya, di sini sudah ada presensi, mungkin dari teman-teman bisa presensi terlebih dahulu. Untuk sebelum menutup acara ini, mungkin dari Ustadz Najih Hamdi bisa memberikan closing statement, Ustadz. Memberikan apa? Mohon maaf, saya baru dari kamar mandi. Memberikan closing statement, Ustadz, sebelum ditutup acara ini. Oh, ya, jadi kalau closing statement saya cuma bisa mengutip hadis yang mungkin kita sudah tahu, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadilah kita sebaik-baik manusia, yaitu yang paling bermanfaat. Bermanfaat itu dalam hal apa saja. Ya, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu dalam bentuk apa? Tidak bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk tenaga. Tidak bisa dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran. Tidak bisa dalam bentuk pikiran, tidak menyakiti orang lain itu adalah termasuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena apa? Karena bisa jadi orang kalau sering menyakiti orang lain itu malah tidak disukai oleh orang lain, ya kan? Kalau orang yang baik itu kan diharap panjang umur. Lek wong sing sering menyakiti orang lain itu orang berharapnya, kok kadang cepet mati kan gitu. Nah, makanya jadi khairnas anfa'uhum linnas, orang yang baik, paling baik itu yang paling bermanfaat. Dan mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Kanjeng Nabi, khairnas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya lagi baik bekerja, budi bekertinya. Jadi panjang umurnya dan baik. Tapi kalau panjang umur jahat kan orang ada yang suka. Ada maling misalnya, enggaknya. Kenapa? Karena dia tahu pekerjaannya maling, pekerjaannya menyusahkan orang lain, menyengsarakan orang lain, maka berharapnya hasuna amaluhu, dan orang yang panjang umurnya dan baik budi pekertinya, baik amalnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Dan ketika nanti kita memang sudah saatnya harus meninggalkan dunia ini, ya harus berpisah dengan dunia ini, ya kita selalu memohon kepada Allah diwafatkan. Statement dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas apa yang telah, karena di awal tadi dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama, mungkin di akhir acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ngobrol perkara Islam di sore hari ini sudah selesai. Saya Dea Ananda Dwi Pratiwi selaku pembawa acara mohon untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.